Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afzaf Yurdani Diaurahman dari kelas B2 Prodi PGSD Non-Reguler 2020 IKIP Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, apa sih bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi melengkung. Akan saya jelaskan pertama, yaitu bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar. Nah, apa aja sih bangun ruang sisi datar itu? Bangun ruang sisi datar itu termasuk kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, yang saya akan jelaskan pertama yaitu ada kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Ciri-ciri kubus yaitu memiliki 6 sisi kongruen, 12 rusuk, 8 buah titik sudut, diagonal ruang 4, dan 6 diagonal bidang kongruen. Nah, ada sifat-sifat kubus nih. Sifat-sifat kubus yaitu seluruh sisi kubus berbentuk persegi dengan mempunyai luas yang sama. Seluruh rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Masing-masing diagonal pada bidang kubus mempunyai panjang yang sama. Masing-masing diagonal ruang pada kubus memiliki panjang yang sama, dan masing-masing bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, ada rumus-rumus kubus. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuktian rumus. Yang pertama, ada pembuktian rumus permukaan kubus. Pembuktian rumus luas permukaan kubus dapat dilihat dari bentuk jaring-jaring kubus sendiri. Seperti diketahui, pada kubus terdapat 6 buah sisi atau bidang yang semuanya berbentuk persegi. Bidang yang dimaksud seperti yang ada pada gambar. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh bidang pada kubus. Jika diuraikan, karena kubus terdapat 6 buah sisi yang sama besar, 6 dikali sisi pangkat 2. Ada pembuktian rumus volume kubus. Kubus merupakan bentuk khusus dari balok. Perbedaan yang mendasar antara kubus dan balok terletak pada panjang rusuknya. Jika pada panjang balok panjang rusuknya berbeda-beda antara panjang, lebar, dan tinggi, maka pada kubus semua panjang rusuknya sama, yaitu panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Pada gambar kubus tampak bahwa rusuk-rusuknya sama panjang, yaitu panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi, atau jika di dalam kubus kita sebut dengan sisi. Dengan mensubstitusikan nilai P, L, dan T, maka akan didapatkan rumus volume kubus, yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Nah, pada bidang bangun ruang yang kedua, saya akan menjelaskan tentang balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen atau sama, pada balok hanya sisi yang berhadapan saja yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri balok yaitu sisi berbentuk persegi dan juga persegi panjang ada 6 buah, mempunyai rusuk sebanyak 12, 8 titik sudut, 6 buah diagonal bidang, 4 buah diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Ini ada sifat-sifat balok dan rumus untuk mencari luas permukaan dan rumus untuk mencari volume balok. Untuk pembuktian rumus luas permukaan balok, kita dapat buktikan dengan cara karena pada balok terdapat 6 buah sisi atau bidang yang semuanya merupakan persegi panjang. Lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar jaring-jaring balok di gambar.
Karena luas ABCD sama dengan luas EFGH, LBCGF, maka dapat didapatkan luas balok ABCD dikali EFGH sama dengan luas ABCD, luas BCGF, luas BCGF, luas ABFE ditambah luas LABFE ditambah luas ABCD. Nah, karena luas BCGF terdapat 2 kali, maka kita persingkat menjadi 2 dikali luas ABCD ditambah 2 dikali luas BCGF ditambah 2 dikali luas ABFE. Dan jika kita substitusikan ke dalam rumus untuk permukaan balok, yaitu luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Nah, di sini ada pembuktian rumus volume balok. Dalam membuktikan rumus volume balok, dapat kita lakukan dengan pembuktian secara induktif. Lebih jelasnya, yuk perhatikan gambar 1 di sini. Misalkan, kubus ini memiliki volume 1 satuan. Maka, jika kita menyusun beberapa kubus yang mempunyai volume 1 satuan, maka volumenya akan bertambah. Untuk lebih jelasnya, kita simak lagi nih gambar 2. Nah, pada gambar 2 ini, balok tersebut memiliki 8 satuan, karena memiliki 8 kubus. Untuk lebih jelas lagi tentang volume balok, kita simak yuk gambar 3. Nah, pada gambar 3 ini, balok ini memiliki volume 24 satuan karena terdapat 24 kubus satu satuan volume yang menyusunnya. Cara untuk mengetahui banyaknya balok tersebut hampir sama dengan saat membuktikan rumus luas persegi. Namun, bedanya kita menghitung dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama menghitung jumlah kotak yang berada pada sisi depan. Dan tahap kedua, setelah mengetahui jumlah sisi kotak depan, kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah kolom yang ada pada sisi samping. Atau hal tersebut menghasilkan 24 sama dengan 2 dikali 24 yang tidak lain merupakan volume balok. Nah, dari tahapan yang sudah tadi saya jelaskan dapat diketahui nih bahwa untuk mencari volume balok itu bisa dengan menggunakan rumus panjang kali lebar dikali tinggi. Untuk bangun berikutnya ada bangun ruang prisma nih teman-teman. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak lurusnya prisma dapat terjadi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Nah, ada hal tentang prisma nih teman-teman. Prisma itu ada banyak macam, makanya tadi disebutkan pertama ketika saya menyebutkan tentang definisi prisma itu sendiri. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk sejajar berbentuk segi N. Kenapa segi N? Karena prisma banyak macamnya teman-teman. Ada prisma segitiga, segi 4, dan lain-lain. Sifat prisma itu memuat hubungan antara jumlah titik sudut, sisi, dan juga rusuk pada prisma. Rumus-rumus untuk mencari prisma saya contohkan untuk mencari rumus pada prisma. Nah, untuk yang pertama ada pembuktian rumus luas permukaan prisma segitiga. Pada prisma segitiga mempunyai beberapa bagian, yaitu tutup, alas, serta selimut. Sehingga untuk mencari luas keseluruhan dari prisma sebelumnya, kita perlu menemukan kemudian menjumlahkan luas alas, luas tutup, serta luas selimut dari prisma tersebut. Sehingga ditemukanlah rumus luas prisma sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Nah, karena di sini saya mencontohkan untuk prisma segitiga karena alas prisma segitiga dan luas tutupnya itu adalah segitiga, maka kita ganti
menjadi luas segitiga. Maka untuk luas prisma segitiga, untuk mencarinya adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimutnya. Ada pembuktian rumus volume prisma segitiga. Pada rumus volume prisma segitiga dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bentuk prisma. Kemudian dari beberapa bentuk prisma tersebut kita akan menarik kesimpulan mengenai apa sebenarnya rumus umum prisma tersebut. Yang pertama, membuktikan rumus volume prisma dengan menggunakan prisma tegak segitiga siku-siku. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa prisma tegak segitiga siku-siku merupakan hasil dari membelah balok menjadi 2 bagian yang sama besar, di mana perpotongan tersebut diambil dari diagonal bidang ruangnya. Dari fakta di atas diperoleh bahwa volume prisma tegak siku-siku sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, pada bangun ruang sisi datar yang terakhir ada limas nih teman-teman. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak terbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Di sini ada sifat-sifat limas dan saya contohkan untuk rumus limas untuk limas segitiga. Untuk pembuktian luas permukaan limas segitiga. Jumlah daerah yang menjadi sisi pada alas dan sisi-sisi tegak pada limas merupakan luas permukaan limas. Sehingga menjumlahkan sisi-sisi pada limas tersebut adalah cara untuk menghitung besar luas permukaan limas. Luas alas suatu limas dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, atau segi N. Cara mencari luas alas tergantung dari bentuk limas. Semua sisi tegak pada limas berupa bangun datar segitiga. Jadi untuk mendapatkan luas segitiga, sobat dapat menggunakan rumus mencari luas segitiga, yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, dengan A adalah alas segitiga dan T adalah tinggi segitiga. Panjang alas dan tinggi segitiga pada sisi tegak bisa jadi sama dan bisa jadi juga tidak sama. Teman-teman perlu mencermati informasi ukuran dan bentuk bidang alas yang diberikan pada soal. Secara umum, luas permukaan limas diberikan seperti persamaan luas alas limas ditambah jumlah luas segitiga pada sisi tegak. Yang terakhir ada pembuktian rumus volume limas. Untuk membuktikan volume limas secara induktif dilakukan dengan peragaan menakar. Dalam peragaan menakar inilah akan digunakan penakar sebuah sembarang limas untuk menakar prisma pasangannya. Yang dimaksud dengan prisma pasangannya adalah prisma yang alasnya kongruen dengan alas limas dan tingginya sama dengan tinggi limas. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, dari hasil tersebut kita dapat mengetahui bahwa volume limas itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, untuk yang kedua nih teman-teman, ada bangun ruang sisi lengkung. Apa sih bangun ruang sisi lengkung itu? Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang punya bagian berupa lengkungan, baik itu di selimut atau permukaan bidangnya. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung ini ada apa saja sih? Nah, yang pertama ada kerucut, yang kedua ada bola, dan ketiga ada tabung. Nah, yang saya akan jelaskan pertama yaitu kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Ciri-ciri kerucut yaitu kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut memiliki 2 sisi, satu rusuk, satu titik puncak. Ini ada pembuktian rumus luas permukaan kerucut. Perhatikan jaring-jaring kerucut yang ada pada gambar.
Nah, yang merupakan hasil dari bangun kerucut yang dibelah. Berdasarkan gambar tersebut, maka terdiri atas juring lingkaran dengan jari-jari R. Pada gambar tersebut terlihat bahwa panjang jari-jari juring lingkaran sama dengan S, atau bisa kita sebut dengan garis pelukis kerucut. Jadi, luas remote kerucut sama dengan luas juring CDD. Untuk luas selimut kerucut kita sebut dengan VRS, dan untuk luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut tambah luas alas. Dengan demikian, pada luas permukaan kerucut berlaku rumus sebagai berikut. Nah, yang ini ada pembuktian rumus volume kerucut nih teman-teman. Nah, untuk membuktikan rumus volume kerucut, kita bisa melalui cara induktif. Di sini kita membuktikannya melalui peragaan dengan menakar menggunakan kerucut dan tabung pasangannya. Yang dimaksud dengan tabung pasangan di sini adalah tabung yang luas alasnya dan tingginya sama dengan kerucut. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Dari hasil penakaran yang telah dilakukan, ternyata tabung sama dengan 3 kali isi kerucut loh teman-teman. Itu berarti bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Sehingga volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Atau karena kita ingin mencari volume kerucut, yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung itu VR kuadrat kali tinggi. Jadi volume kerucut yang didapat adalah 1/3 VR kuadrat kali tinggi. Ini ada bangun ruang sisi lengkung yang kedua. Teman-teman pasti udah pada tahu dong ya, ini namanya tabung. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu tabung memiliki 3 sisi bidang utama, yaitu bidang sisi alas, bidang lengkung yang disebut dengan selimut, dan bidang atas yang disebut tutup. Ada pembuktian rumus luas permukaan tabung nih teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini. Jika tabung pada gambar tersebut dipotong sepanjang garis AD, keliling sisi alas dan keliling sisi atasnya akan diperoleh jarum-jaring tabung seperti pada gambar di samping. Nah, selimut tabung pada gambar tersebut berbentuk persegi panjang. Jadi, luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang, atau panjang dikali lebar sama dengan 2 VR kali tinggi. Luas permukaan tabung merupakan gabungan luas selimut tabung, luas sisi alas, dan luas sisi atas tabung. Nah, dapat disebutkan bahwa luas permukaan tabung sama dengan luas selimut ditambah luas sisi alas ditambah luas sisi atas, atau 2 VRT ditambah VR kuadrat ditambah VR kuadrat, atau 2 VRT ditambah 2 VR kuadrat sama dengan 2 VR ditambah R tambah T. Dengan demikian, untuk tabung yang tertutup berlaku rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada pembuktian rumus volume tabung. Pada dasarnya, tabung juga merupakan prisma karena bidang alas dan bidang atas tabung sejajar dan kongruen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Dengan demikian, volume tabung sama dengan volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Oleh karena alas tabung berbentuk lingkaran, volume tabung dinyatakan sebagai berikut. Hore, kita dapat sampai ke materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu materi bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bola didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya. Nah, di sini ada pembuktian rumus luas permukaan bola nih teman-teman. Nah, untuk mendapatkan luas permukaan bola, tidak ada salahnya nih kita melakukan kegiatan untuk menguji rumus luas permukaan bola.
Nah, caranya adalah dengan menyediakan sebuah bola berukuran sedang, misalnya bola sepak, benang kasur, karton, penggaris, dan pulpen. Yang kedua, ukurlah keliling bola tersebut menggunakan benang kasur. Lilitkan benang kasur pada permukaan setengah bola sampai penuh. Dapat dilihat seperti gambar ya teman-teman. Lalu, buatlah persegi panjang dari kertas karton dengan ukuran panjang sama dengan keliling bola dan lebar sama dengan diameter bola seperti pada gambar. Yang kelima, lilitkan benang yang tadi digunakan untuk melilit permukaan setengah bola pada persegi panjang yang kamu buat tadi. Lilitkan sampai habis. Nah, seperti ini nih teman-teman. Nah, jika kamu benar melakukannya tanpa bawa benang dapat menutupi persegi panjang selebar jari-jari bola. Dari kegiatan tadi, jelaslah bahwa luas permukaan setengah bola sama dengan luas persegi panjang. Luas permukaan setengah bola sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar sama dengan 2VR kali R atau 2VR kuadrat. Sehingga ditemukan nih luas permukaan bola itu 2 dikali 2VR kuadrat atau secara kita singkatnya adalah 4VR pangkat 2. Nah, terakhir nih ada pembuktian rumus volume bola. Pada volume bola, untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan salah satunya melakukan kegiatan berikut ini. Siapkan sebuah wadah yang berbentuk setengah bola berjari-jari R, wadah 1, dan sebuah wadah yang berbentuk kerucut berjari-jari R, tingginya 2R di wadah 2. Kemudian, isilah pasir atau beras ke dalam wadah tersebut sampai penuh. Pindahkan pasir di dalam wadah ke wadah. Apakah yang terjadi? Nah, dari kegiatan di atas kita dapat mengetahui nih bahwa volume pasir yang dituangkan ke dalam setengah bola tidak berubah. Ini berarti untuk bagian bangun setengah bola dan kerucut yang berjari-jari sama dan tinggi kerucut yang sama dengan 2 kali jari-jarinya, maka volume setengah bola sama dengan volume kerucut. Nah, ditemukan nih setengah bola sama dengan 1/3 VR kuadrat dikali tinggi. Dan jika kita ingin mencari volume bola atau volume satu bola, kita dapat menemukan dengan 2/3 VR kuadrat dikali 2R dikali setengah. Atau pada akhir kita dapat menemukan nih untuk mencari volume bola itu, kita dapat cari dengan menggunakan rumus 4/3 V dikali R pangkat 3. Nah, kita sudah berada di penghujung video nih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.